Lu pasti sering kan lihat video kecelakaan yang kayak tadi. Nah, gue penasaran gitu dengan apa yang ada di pikiran lu semua. Kalau gue nih ya, lihat video yang kayak gitu, jujur-jujuran aja nih, gue puas, sumpah, gue puas banget. Kayak kadang gue sampai ngatain gitu, kayak mampus, anjing mampus, hamanya berkurang satu, cok. Nah, tapi gue bisa ngatain kayak gitu kalau misalnya kecelakaannya tuh tunggal, nggak ada korban lain dari aksi bodoh para hama ini gitu. Nah, lu tahu nggak, hampir tiap minggu selalu ada kabar orang mati sia-sia gara-gara balap liar. Bukan kecelakaan alam, bukan karena remblong, bukan. Tapi hasil dari orang dewasa setengah matang yang katro, udik, yang anggap jalanan umum itu bagaikan sirkuit gitu. Dan nyawa orang lain ya udah gratis aja kalau memang mau ditabrak gitu. Nah, pertanyaannya tuh gini, kenapa orang-orang ini merasa keren gitu? Padahal yang mereka lakukan itu secara statistik nih ya. Secara statistik, sosial, dan moral, masuknya itu kategori hama, wajib diberantas. Udah mah masih bocah, miskin, terus yang susah kan ya orang tua mereka gitu. Yang susah tuh orang lain yang udah hati-hati di jalan waktu berkendara. Dan anehnya ada sebagian orang yang mewajarkan hal ini dan menganggapnya sebagai kenakalan remaja. Kan goblok ya. So ya, kenapa mereka bisa kayak gitu? Yuk kita bacotin. Nah, berdasarkan data Korlantas Polri dan laporan tahunan WHO tentang keselamatan jalan, Indonesia secara konsisten masuk peringkat atas negara dengan angka kecelakaan lalu lintas fatal di Asia Tenggara. Dan kelompok usia 15-29 tahun jadi kontributor terbesar korban meninggal. Salah satu faktor risiko yang berulang disebutkan adalah kecepatan berlebihan dan perilaku berkendara agresif di jalan umum. Opininya gini ya, menyebut balap liar sebagai kenakalan remaja itu bentuk pembodohan publik. Kalau salah satu tindakan punya probabilitas tinggi bikin orang lain celaka atau mati, itu udah bukan kenakalan remaja lagi. Itu masuknya udah kelalaian kriminal yang dibuat seolah-olah itu gaya-gayaan doang gitu. Padahal mah nggak keren ya kan? Malah kelihatan udik, katro, kayak nggak pernah lewat jalanan yang bagusan dikit gitu. Hampir semua orang pernah lihat sendirilah. Ada jalan yang lurus dikit aja, jamnya sepi dikit, knalpot borong tuh, wah, udah kayak gitulah. Motornya tanpa plat, ngebutnya zigzag, pejalan kaki, pengendara lain, tukang jualan pinggir jalan, semuanya jadi target potensial kecelakaan tanpa persetujuan, Pak. Beberapa riset psikologi sosial, termasuk studi dari Journal of Adolescent Research, menunjukkan bahwa perilaku berisiko tinggi di ruang publik sering berkaitan dengan kebutuhan pengakuan sosial, rendahnya kontrol impuls, dan lingkungan yang menormalisasi agresi sebagai simbol maskulinitas. Masalahnya gini, Pak. Di sini pengakuan sosialnya datang dari circle yang sama-sama tepuk tangan dari sesama pembalap liar yang nilainya tuh beban, nggak ada impact apa-apa gitu di dunia nyata. Tapi kerusakan yang ditinggalin itu ya nyata gitu. Realitanya tuh kelihatan jelas gitu. Video balap liar rame di grup WhatsApp, kadang jadi snap WhatsApp gitu. Dipuja-puja lah, seolah-olah menjadi paling keren karena menang balapan liar. Terus besoknya ada kabar gitu, orang masuk ICU atau meninggal. Yang ngebut tuh kabur, yang ketabrak masuk berita kecil. Terus yang malu siapa? Ya orang tuanya, Pak. Nah, secara hukum, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sudah jelas mengatur soal kecepatan, balapan ilegal, dan ancaman pidana. Balap liar bisa kena kurungan dan denda. Fakta hukumnya tuh jelas. Nah, tapi aturan sejelas apapun tuh ya, percuma kalau pelakunya merasa dirinya kebal hukum dan kebal logika. Banyak dari mereka sadar itu salah, tapi tetap jalan karena merasa belum pernah kena apes gitu, belum pernah kena razia, dan beberapa aparat pun nggak benar-benar nyaring gitu, nggak benar-benar berantas mereka gitu. Di lapangan pola yang sama tuh terus berulang gitu. Mereka biasa berhenti setelah motornya tuh disita, atau temannya mati lah, atau viral dalam posisi salah lah. Itu pun mungkin berhentinya ya paling seminggu 2 minggu doang gitu. Sebelum itu ya pasti ngerasa jago, ngerasa beda. Padahal cepatnya tuh cuma cepat menuju liang lahat gitu. Nah, ada data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa sirkuit resmi dan ruang balap legal di Indonesia sangat terbatas dibanding jumlah kendaraan dan minat otomotif. Nah, ini faktanya struktural ya. Tapi jangan dipelintir gitu. Kekurangan sirkuit bukan pembenaran buat menjadikan jalan umum sebagai arena adu nyawa gitu. Nah, ini kelihatannya kayak ya udah gitu. Tapi sebenarnya krusial banget gitu. Hobi berhenti jadi hobi ketika dilakukan di ruang publik tanpa konsen dan membahayakan orang lain, itu udah goblok namanya.
Nah, di dunia nyata banyak komunitas otomotif yang latihan di tempat tertutup, patungan sewa lintasan atau event resmi. Yang balap liar di jalanan kan nggak punya duit ya rata-rata gitu. Rata-rata juga ya umurnya masih lagi, ya beban orang tua lah. Jadi susah buat patungan sewa lintasan gitu. Tapi ya udah, lu kan masih kecil gitu, kerja. Nanti kalau lu udah punya duit, ya udah lu bisa jalanin hobi lu di tempat yang benar gitu. Udah lu haus validasi tapi miskin gitu. Ya udah kerja dulu baru jalanin hobi lu gitu. Menurut laporan BPJS Kesehatan dan beberapa studi kebijakan publik, kecelakaan lalu lintas membebani sistem kesehatan dan ekonomi negara dalam jumlah triliunan rupiah per tahun, Pak. Itu dari biaya rawat inap, rehabilitas, kehilangan produktivitas. Maksud gua, kalau lu lihat nih dengan mata kepala lu sendiri, kalau tuh orang emang ugal-ugalan terus kecelakaan tunggal, ya udah biarin aja gitu. Diliatin aja sampai mampus. Biar jadi pelajaran bagi orang lain kalau hal yang kayak gini tuh udah dianggap sampah masyarakat. Kalau misalnya kecelakaan yang ngelibatkan orang lain, fokus nolongin orang lain aja yang gak ikutan balap liar itu. Orang udik yang ugal-ugalan tadi dibiarin aja. Kalau perlu datengin di dekatnya terus katain mampus. Setiap balap liar bukan cuma resiko pribadi. Lu bisa bayangin gitu, lu capek-capek kerja dan hasil kerja lu kena pajak. Nah, pajak yang tadi digunain untuk bayar BPJS orang-orang udik yang tadi ini. Apa ya? Gua capek-capek kerja nih ya. Terus gaji gue dipotong untuk bayar mereka yang masuk rumah sakit gara-gara balap liar. Ya gue gak ikhlas lah. Ya nah, yang jadi masalahnya tuh apa ya, di lapangan korban kecelakaan sering bukan pembalapnya gitu. Bisa ibu pulang kerja, anak sekolah, atau ojol yang lagi cari makan, Pak. Yang norak tadi, yang udik tadi, ya ada yang masih hidup gitu habis kecelakaan. Sedangkan yang gak salah tadi justru cacat seumur hidup atau mati gitu. Jadi gini ya, buat lu semua yang goblok tadi, balap liar itu bukan simbol kebebasan, bukan keren gitu, bukan simbol kalau lu tuker, enggak sama sekali gitu. Nah, itu sebenarnya tanda ketidakdewasaan yang dipelihara gitu. Dipelihara. Jalan umum bukan panggung pembuktian ego lu semua itu, enggak. Itu ruang hidup bersama. Kalau seseorang masih merasa keren ngebut di jalan sambil bikin orang lain dalam bahaya gitu, masalahnya bukan di motor lu gitu, bukan di hobi lu. Nggak salah sama hobi lu, wajar-wajar aja kalau orang suka ngebut gitu. Tapi apa ya, di tempatnya lu mau ngebut nih ya udah lu harus cari tempatnya gitu, bukan di jalanan umum. Bukan. Makanya kata gua, lu harus kerja dulu, cari duit yang banyak, terus lu bikin sirkuit sendiri. Entah lu mau patungan sama temen-temen lu. Kalau gitu caranya, yang gak jadi masalah gitu. Dan terakhir nih yang jarang mau diakui ya, setiap kali ada balap liar yang sebenarnya dipertaruhkan tuh bukan cuma nyawa, tapi martabat gitu, martabat keluarga, lingkungan, dan masyarakat yang harus ikut menanggung malu karena satu orang memilih jadi hama di jalan raya daripada manusia yang bertanggung jawab. So, ya mungkin itu aja dari gua Zul, bye.